Oke, kita mulai ya Undang-Undang Kesehatan. Nah, yang pasti dalam Undang-Undang Kesehatan itu yang kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2009. Ini dasar Undang-Undang Kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masalah seperti bedah undang-undang. Jadi sini saya akan menjelaskan rangkumannya yang perlu kalian ketahui tentang Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal akhir ya mengenai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jadi yang pertama ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia ya Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ini undang-undangnya. Jadi kalau ada pertanyaan soal seperti Undang-Undang Kesehatan adalah Undang-Undang Nomor titik-titik, nah ini jawabannya. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Jadi kita bahas satu persatu mengenai pasalnya. Nah, pasal 1 ini, kesehatan. Yang kalian lihat di sini ini sehat ya. Keadaan sehat itu adalah kesehatan adalah keadaan sehat ya, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, jadi di sini sehat itu selain secara fisik mental juga secara sosial ya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian ada namanya sumber daya di bidang kesehatan. Ini banyak ya, dana, tenaga, perbekalan, sampai teknologi. Nah, sediaan farmasi ini ya ada obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, ini sediaan farmasi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kesehatan ini sesuatu yang tidak mengandung obat. Oke. Sedangkan fasilitas kesehatan adalah tempat atau alat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Itu namanya fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, sedangkan obat itu pengertiannya adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan ya saya garis yang penting-penting untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi yang warna merah ini atau yang saya garisi ini yang perlu kalian ingat. Jadi kalau kalian menghafal, tidak mungkin ya sama kayak saya, kalau menghafal mungkin akan bisa, tapi kalian tahu secara garis besarnya. Nah, kalau pasal 1 kemudian berisi, kalau promotif itu contohnya ini ya, promosi kesehatan. Kalau preventif itu pencegahan, terutama mengenai masalah penyakit atau kesehatan. Kalau kuratif itu pengobatan ya. Yang intinya penyembuhan penyakit ya, kuratif. Kalau rehabilitatif itu mengembalikan sesuatu yang sudah artinya mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Jadi misalnya kayak orang kena narkoba, setelah direhabilitasi, dia tidak kecanduan lagi, dan dibalikan ke masyarakat. Yang terkena pelayanan kesehatan tradisional, ini cara dan obat yang mengacu pada pengalaman ya, secara empiris, dan keterampilan turun-temurun. Jadi pelayanan kesehatan itu dibagi jadi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional. Oke, ini pasal 1. Nah, kemudian saya loncat ya ke pasal 4 sampai 8. Ini pasal 4 ini ya, setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 5 ayat 1-nya, setiap orang punya hak yang sama dalam peroleh akses atas sumber daya bidang kesehatan, baik dalam pelayanan, ya. Kemudian setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Oke, jadi dia bebas memilih pelayanan kesehatannya. Nah, ini mengenai pasal 4 sampai 8 mengenai hak seseorang, hak kesehatan ya. Nah, sampai pasal 8 ini setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya. Jadi, ketika dia periksa, dia wajib mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kesehatan dirinya.
Jadi nggak ada yang disembunyikan. Seperti itu. Nah, kemudian tentang pasal 99 sampai 13 tadi kan tentang hak ya. Yang 9 sampai 13 tentang kewajiban. Jadi setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi setiap orang itu juga wajib ya berperilaku hidup sehat. Pasal 11, pasal 12-nya setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain. Jadi selain diri sendiri, dia juga ikut menjaga ya kesehatannya. Jadi diri sendiri, orang lain. Nah, nomor terakhir, nomor 13 ini, setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Jadi setiap orang tuh wajib ikut BPJS. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan tanggung jawab pemerintah adalah pasal 14 sampai dengan 20. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur sampai dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, contohnya BPJS ya. Kemudian nomor 36 tahun 2009. Pasal 23. Nah, tentang tenaga kesehatan. Nah, jadi yang pertama, satunya tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ini maksudnya kayak SRTA ya. Kemudian selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang ini maksudnya, dilarang kurangi atau dilarang mengutamakan kepentingan bernilai materi ya. Jadi kalau kita nolong sebagai tenaga kesehatan nantinya jangan lebih mengutamakan profit ya, tapi lebih bagaimana caranya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, kemudian pasal 24 dijelaskan juga tenaga kesehatan harus memenuhi ya ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pasal 27. Nah, ini baru tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Jadi ini kayak gaji kalian ya. Kemudian yang pasal 2-nya tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas kewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki. Jadi ikut seminar itu sudah diatur nih dalam pasal 27 ayat 2. Seperti ini. Nah, jadi sini akan saya jelaskan adalah pasal-pasal semuanya. Nah, nanti kalau dalam UKAI biasanya ini banyak keluar nih soal-soal pasal-pasal seperti ini, tapi mungkin sampai 5 soal, lumayan ini hafal-hafalannya. Jadi misalnya gini, undang-undang yang mengatur tentang kesehatan undang-undang nomor 36 tahun 2009 itu ada di UKAI biasanya. Atau kalau mau ikut-ikut tes CPNS seperti itu, dia biasanya ada keluar soal-soal seperti ini. Jadi kalian minimal pernah membaca. Nanti mungkin lebih detail lagi ketika kalian mau tes UKAI, ketika nyari lulus apoteker, ini mungkin lebih diperdalam lagi ya. Nah, sekarang kalian harus sebagai gambarannya saya jelaskan per pasal-pasal. Ini pasal-pasal yang utama biasanya. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 30, di sini ada fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut jenis pelayanan di atas ya, pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kalau pelayanan kesehatan itu dibagi jadi Paskes tingkat 1, Paskes tingkat 2, dan Paskes tingkat 3. Nah, contohnya yang Paskes 1 ini kayak puskesmas. Kalau Paskes tingkat 2 itu adalah rumah sakit tipe D atau pertama. Kalau Paskes tingkat 3 ini rumah sakit yang tipenya sudah tinggi, contohnya kayak Sanglah ya, atau RSUD ya Sanjiwani yang tinggal di Gianyar, ataupun RSUD Wangaya yang ada di Denpasar. Nah, seperti tingkat pertama ini kayak puskesmas atau klinik-klinik
biasanya. Kemudian pasal 31 nih. Fasilitas kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan. Jadi, kalau kalian melakukan penelitian di rumah sakit wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan atau memberikan akses mengenai data-data dari pasien biasanya. Tapi dengan syarat yang ditentukan. Pasal 32 di sini. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kesehatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas kesehatan itu dilarang menolak pasien atau meminta uang muka dulu. Jadi ketika dalam keadaan darurat, tidak boleh kita minta nolak pasien ataupun meminta uang muka dulu. Tidak bisa kayak gitu. Kalau dia melanggar, ini pihak fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa kena pasal ini 32. Undang Nomor 3 tahun 2009 bisa dipidanakan itu. Nah, pasal 35 tentang pemerintah daerah Pemda, dia sudah menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin operasi di daerahnya. Tergantung dari luas wilayah, kebutuhan, jumlah penduduk, pola penyakit, pemanfaatan fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Nah, ini mengenai pasal 35. Oke, ada pertanyaan enggak? Yang kita bahas hari ini cuma pasal ya. Karena di materi Bu Inta saya diminta untuk menjelaskan yang penting-penting dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Sementara belum ada. Belum ada ya? Oke. Nanti mungkin ke depannya kalian harus rajin baca mengenai ini karena ini lumayan banyak yang keluar nanti di tes UKI atau kelulusan sebagai apoteker biasanya. Atau yang ikut PNS nanti tahun depan kalau ada bukaan cari asisten farmasinya ini banyak keluar nih soal-soal seperti ini. Nah, pasal 36. Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan. Ini menjamin ya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan perbekalan kesehatan. Pasal 40 menyusun daftar jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Ini biasanya daftar obat wajib esensial yang di puskesmas. Contohnya seperti kayak dexamethasone injeksi, kemudian metformin, captopril, amlodipin. Nah, itu contoh obat esensial ya. Nah, daftar jenis obat sebagai dimaksud pada ayat 1 yang ini ditinjau atau disempurnakan paling lama setiap 2 tahun. Kemudian pemerintah menjamin agar obat yang ada dalam obat esensial ini, kayak contohnya tadi saya jelaskannya amlodipin, captopril, kemudian dexamethasone, itu wajib tersedia di masyarakat dan terjangkau. Nah, perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam obat esensial itu harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Jadi penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi obat-obat generik itu yang ngatur harga adalah pemerintah biasanya. Jadi biasanya tidak boleh di atas HEP, harga eceran tertinggi. Oke. Nah, ini pasal 47. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sedangkan pasal 48, penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan A. Pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan tradisional, pendekatan kesehatan, sampai dengan bedah mayat yang terakhir. Ini upaya untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Tapi rata-rata kalau kalian di farmasi biasanya ini aja sih pelayanan kesehatan ini.
Nah, tujuannya satu ya, upaya kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Nah, kembali lagi ke pasal 52. Pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Tadi ya jelaskan. Nah, ini tapi ini dijelaskan. Kalau pelayanan kesehatan perorangan, tujuannya adalah penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat ibaratnya lebih ke promotif dan preventif deh ya, atau kata lainnya memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Nah, seperti ini. Nah, pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Jadi ini yang paling penting, keselamatan nyawa pasien. Sedangkan pasal 53, penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan non-diskriminatif. Oke, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Ya, karena hari ini kita lebih banyak menghafal ya, mengetahui pasal-pasalnya. Jadi ini sebenarnya kalian wajib tahu nih pasalnya. Tapi ya nanti pada hakikatnya yang kalian tahu ini memang banyak sih yang harus kalian hafal nih pasalnya. Tapi diusahakan tahulah pasal mana. Karena nanti ini juga sebagai acuan kalian bekerja nanti ya. Nah, selanjutnya pasal 56. Ini setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Jadi kalau orang itu bisa nolak nih tindakan pelayanan kesehatannya. Nah, tapi dia tulis juga nih hak menerima dan atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat. Jadi ini harus ditangani, nggak bisa pasien nolak. Misalnya TBC, jadi orang yang TBC kalau dikasih pelayanan kesehatan dia nggak boleh nolak nih, karena penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat. Kemudian nomor B, seorang yang pingsan atau gangguan mental berat, kayak misalnya pasien jiwa yang orang-orang yang di RSUJ biasanya ya, rumah sakit jiwa, nggak bisa dia menolak di sini. Jadi ada 3. Yang pertama, penderita penyakit yang secara cepat bisa menular, contohnya kayak TBC, kemudian pasien pingsan dan gangguan mental berat ya. Pasal 57. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Boleh dia nyimpan, tidak boleh disebarluaskan, boleh. Tapi dia yang menyimpan, tidak boleh disebarluaskan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya ini diatur dalam pasal 57. Tidak berlaku bagi kalau ada perintah undang-undang dibuka, harus dibuka. Perintah pengadilan harus dibuka. Izin yang bersangkutan harus dibuka. Dan demi kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut. Oke. Jadi boleh dirahasiakan, tapi ketika ada perintah undang-undang, perintah pengadilan sampai dengan kepentingan orang tersebut, rahasia kesehatannya boleh dibuka. Nah, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang atau tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelainan dalam pelayanan kesehatan yang terimanya. Jadi misalnya kalau kalian di apotek itu tiba-tiba salah ngasih obat, nah ini bisa dituntut nih ganti rugi secara perdata. Jadi hati-hati kalau melakukan pelayanan ya.
Seperti ini. Ini pasal 58 ini acuannya. Kalau misalnya ada masyarakat yang mengalami kerugian ketika ada tenaga kesehatan yang salah melakukan praktek atau mau praktek, bisa dituntut ganti rugi. Nah, tuntutan ganti rugi sebagai pada ayat 1 tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Jadi kalau misalnya demi menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan, dia nggak boleh minta ganti rugi. Seperti itu. Nah, pasal 59 nih. Berdasarkan cara pengobatannya, tentang pengobatan tradisional ya, dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Nah, kalau keterampilan ini kayak misalnya contohnya akupuntur, ramuan ini kayak misalnya jamu, kayak gitu ya. Nah, kemudian upaya kesehatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit pasal 62, di mana peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan pemerintah daerah atau masyarakat untuk mengontrol kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebar informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang pencapaiannya hidup sehat. Nomor 2, pencegahan penyakit sama ya. Nah, pasal 63 nih. Penyembuhan penyakit untuk mengembalikan status kesehatan ya atau fungsi tubuh. Kemudian penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan, perawatan. Nah, sampai pasal 70 penggunaan sel punca biasanya untuk lebih ke pengobatan kanker biasanya. Ini ada transportasi atau organ atau jaringan tubuh. Hanya untuk tujuan kemanusiaan, dilarang untuk dikomersilkan. Jadi, kenapa sih penjualan organ tubuh dilarang? Karena ini di Indonesia, karena ini ya pasal 64 ini. Hanya digunakan untuk tujuan kemanusiaan, tidak bisa dijual belikan. Kemudian pasal 75 tentang aborsi. Ini yang paling sering di apotek nih. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Jadi kalau kalian di apotek ada teman minta obat aborsi, nggak boleh ya. Kalian bisa, kalau diberikan ke pasiennya, kalian melanggar pasal 75 ini. Bisa dipidanakan. Kecuali, ada kecuali tapi kedaruratan medis, ya, atau mengancam nyawa ibu, atau menderita penyakit genetik berat, atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki, sehingga menyulitkan bayi hidup di luar kandungan. Ini yang A, ada kedaruratan medis namanya. Kemudian hamil karena diperkosa, dapat menyebabkan trauma psikologis, itu boleh melakukan aborsi. Oke. Nah, aborsi juga dimaksud dalam pasal 75 yang dapat dilakukan di sebelum kehamilan berumur 6 minggu. Terhitung dari hari pertama haid. 6 minggu itu artinya 1 bulan lebih ya. Ya, 1 bulan lebih, 2 minggu biasanya. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Ini biasanya dokter SPOG biasanya. Spesialis kandungan. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan ya. Kemudian penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat. Ini biasanya di rumah sakit ya, karena dia ada operasinya biasanya. Atau klinik-klinik bersalin, tapi harus lengkap peralatannya. Nah, pasal 78 ini. Tentang keluarga berencana. Kemudian pasal 80 upaya kesehatan olahraga. Kemudian pasal 98 sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pasal 102 tentang narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau tutor gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Ini yang kesehatan. Kemudian pasal 106
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jadi kalau sediaan farmasi kan termasuk obat herbal ya. Nah, boleh dijual apabila sudah ada izin edarnya. Jadi kalau kalian bikin sediaan farmasi misalnya gitu, kosmetik ataupun obat-obat ramuan herbal, kalau belum ada izin edarnya nggak boleh dijual. Tapi kalau dikonsumsi pribadi bisa. Nah, pasal 111 sekarang. Tentang makanan dan minuman. 114 tentang rokok. Begitu juga pasal 115 tentang kawasan tanpa rokok. Ya. Nah, ini 141 nih sekarang. Tentang kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Ini pasal 128 sampai 140. Jadi kalau perbaikan gizi, nah ini diutamakan bayi, balita, remaja. Jadi kalau bayi balita itu biasanya pemberian vitamin A atau obat cacing misalnya. Kalau remaja perempuan biasanya pemberian zat besi atau HPI kalau pernah di program-program puskesmas atau SMA itu biasanya ada. Dan ibu hamil menyusui. Ini misalnya kontrol tiap bulan. Nah, itu tentang undang-undang tenaga kesehatan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Paham semuanya? Paham? Paham. Oke, saya lanjut nih. Tenaga kesehatan sekarang. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ini tenaga kesehatan. Kalau yang tadi itu Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Sekarang Undang-Undang tentang tenaga kesehatan. Nah, ini ya. Nah, kita lanjut nih. Tenaga kesehatan dikelompokkan dalam sebagai satu, tenaga medis, dokter, dokter gigi, spesialis, dokter gigi spesialis. Oke, ini medis, dokter aja. Ini ada psikologi klinis, ada keperawatan, kebidanan, ada namanya tenaga kefarmasian, ini baru apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian. Kalau kesehatan masyarakat banyak, epidemiologi kesehatan sampai reproduksi keluarga. Kesehatan lingkungan, gizi. Kalau tenaga keterapian fisik, ini fisioterapi. Ke teknisian medis, ini pereka medis, mikas biasanya. Ada penyedia kesehatan tradisional, dan lain sebagainya. Ini kelompok tenaga kesehatan. Nah, sekarang namanya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Jadi konsil ini yang mengeluarkan SRTA kalian. Coba surat registrasi tanda, kalau banyak apoteker namanya SRTA. Ini yang mengeluarkan. Namanya Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Oke, tugasnya sini pasal 37, registrasi. Oke, pembinaan. Standar nasional penyusunan, standar praktek dan disiplin. Misalnya. Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia nih, menyetujui atau menolak STR ya, atau menerbitkan, mencabut, menyelidiki dan menangani masalah berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan, menetapkan dan memberi sanksi disiplin profesi tenaga kesehatan, dan memberikan pertimbangan pendirian dan penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan. Nah ini, dia memberikan pertimbangan nih. Kalau ada pendidikan, kampus-kampus kesehatan yang nakal, biasanya bisa dia pendirian ataupun penutupan. Nah, kalau registrasi tenaga kesehatan ini ya, sekarang tenaga kesehatan itu wajib memiliki STR. STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Kalau apoteker, ada komite farmasi Indonesia. Saya lihatkan sebentar ya. Sebentar, saya akan contoh STR ya.
Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan nggak STRA-nya? Kelihatan? Kelihatan, Bapak. Nah, ini nih. Di Komite Farmasi Nasional Indonesia. Ini tenaga kunci untuk apotekernya. Komite Farmasi Indonesia. Jadi yang mengeluarkan STRA-nya. Ini STR saya ya. Nah, seperti ini. Jadi surat tanda registrasi apoteker berlaku selama 5 tahun. Dari tahun Oktober 2021 sampai Oktober 2026. Ini contohnya ya. Kayak gini ntar kalian punya STRA. Seperti ini ya. Nah, ini Komite Farmasi Nasional Apoteker yang mengeluarkan. Komite Farmasi Nasional yang mengeluarkan. Nah, saya kembali lagi ke slide. Nah, Komite Farmasi Indonesia itu termasuk dengan ini ya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di bidang apoteker, Komite Farmasi Indonesia. Nah, ada namanya perizinan tenaga kesehatan. Wajib miliknya izin atau dalam bentuk SIP. SIP diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Ya, mengeluarkan SIP itu beda-beda ya. Ada yang dinkes, ada yang penanaman modal. Tergantung dari penanaman modal. Apa saya lupa nama? Dinas apa saya lupa yang di Denpasar. Dinkes atau Dinas Perizinan Kota Denpasar namanya. Antara dua itu biasanya setiap daerah punya aturan yang berbeda, tapi biasanya 2 orang, kalau nggak dinas kesehatan, dinas perizinan kota biasanya. Nah, perlu SIP, perlu STR yang berlaku, dan rekomendasi dari organisasi profesi dan tempat praktek. Jadi kalau kalian punya izin praktek, wajib punya STR, ada rekomendasi dari organisasi profesi dan punya tempat praktek. Ini hak tenaga kesehatan. Pasal 57, memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan, boleh dapat upah nih ya, imbalan jasa, memperoleh perlindungan keselamatan kesehatan kerja, kemudian dapat mengembangkan profesinya. Nah, menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standar profesi. Misalnya ada pasien minta beli narkotika atau psikotropika, tapi nggak bawa resep, boleh kalian tolak. Nah, kewajiban tenaga kesehatan. Memberikan pelayanan kesehatan, memperoleh persetujuan, dan menjaga kerahasiaan kesehatan penerima. Membuat dan menyimpan catatan atau dokumen tentang pemeriksaan. Merujuk boleh. Tenaga kesehatan menjalankan praktek pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama. Kan udah kalian dapat gini ya, sertifikat apa namanya? BHD ya? Udah dapat praktek BHD belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Mungkin nanti dekat-dekat mau skripsi itu kalian bisa dapat pelatihan BHD untuk wajib memberikan pertolongan pertama. Tenaga kesehatan dilarang menolak menerima pelayanan kesehatan atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu, tadi udah ya. Nih, penyelenggara keprofesian mengabdikan diri, meningkatkan kompetensi, bersikap sesuai dengan provinsi, sampai melakukan kendali mutu pelayanan kendali biaya. Nah, dalam keadaan tertentu, kondisi tidak adanya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan serta untuk dirujuk. Nah, tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan di luar kewenangan antara lain adalah perawat atau bidan yang memberikan pelayanan kedokteran atau kefarmasian dalam batas tertentu. Dan tenaga teknis kefarmasian yang memberikan pelayanan kesehatan menjadi wewenang apoteker dalam batas tertentu. Ini ya keadaan tertentu. Jadi kalau tidak ada tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, nggak ada nih dokter tuh, perawat bidan boleh menggantikan. Atau kalau di apotek yang ada apoteker, boleh tenaga teknis kefarmasian yang mengganti. Oke. Pelimpahan.
Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Dapat melakukan pelayanan kemanusiaan, tenaga medis dapat menerima pelimpahan pekerjaan kemanusiaan dari tenaga apoteker. Jadi ada surat pelimpahan nih, penjaga di apotek. Kalau nggak ada apotekernya, wajib ada surat pelimpahan misalnya. Ini dibenarkan. Tapi hal ini berlaku adalah dalam hal daerah terpencil. Jadi kalau nggak ada daerah terpencil, nggak berlaku ini. Yang tidak ada apotek, dokter gigi yang telah memiliki surat nih segalanya. Oke. Kalau persetujuan tindakan tenaga kesehatan pasal 68 harus mendapat persetujuan ya. Jadi sebelum kalian melakukan perawatan ke pasien, pasien harus setuju nih mendapat tindakannya baru boleh lanjut. Wajib ada penjelasan. Nah ini bisa dilihat ya. Penjelasan itu dapat tata cara sampai prognosis tindak melakukan. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan tidak? Paham semuanya? Paham, Pak. Sementara belum ada pertanyaan. Sebelum ada ya, karena ini hafal-hafalannya. Oke. Untuk mengecek tingkat pemahaman kalian, ada post test ya. Sebentar, sini saya ini. Ada post test. Jadi saya kasih waktu mungkin berapa nih? Oke. Sampai 7.50 ya. Jadi lewat dari itu akan saya terima. Ini post testnya. Oke, silakan dikerjakan. Saya chat di kolom komentar ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Saya tunggu sampai 7.50. Oke, selamat mengerjakan.